Selamat datang di neraka. Ya maaf, maksud saya Venus. Selamat datang di Venus. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kembaran bumi, tetapi dunia ini tidak seperti bumi rumah kita, dan Anda akan mengalami pemandangan panas terik ini secara langsung. Misi Anda adalah menghabiskan 5 detik di planet neraka yang mengerikan ini. Dan percayalah, ini akan menjadi fenomena asing, 5 detik yang sangat panjang. Venus adalah planet kedua dari matahari, tetangga terdekat kita. Pada jarak terdekatnya, Venus hanya berjarak 40 juta kilometer dari bumi kita. Setelah hanya 4 bulan di luar angkasa, Anda akhirnya dapat menyaksikan planet yang indah namun mematikan ini dari dekat. 4,5 miliar tahun yang lalu, Venus dan bumi terbentuk di sudut yang sama di tata surya kita. Batuan luar angkasa ini berukuran kira-kira sama dengan bumi dan gravitasinya pun serupa, tetapi tidak seperti bumi rumah kita. Situasi permukaan di Venus ini sangatlah ekstrim. Kita mengetahui hal ini karena kita telah mengirimkan wahana antariksa ke dunia yang panas ini. Beberapa wahana mengorbitnya, ada yang terbang melintas, dan bahkan ada yang mendarat di permukaan Venus. Tapi itu tidak bertahan lama. Apa yang terjadi pada mereka? Itulah yang akan Anda cari tahu. Waktunya untuk melakukannya saat kamu turun ke permukaan. Bukan awan-awan ini terlihat indah? Ya, jangan dihirup. Pita-pita kekuningan yang melintang di langit ini adalah awan-awan asam sulfat. Jika kamu menciumnya saja, kamu akan mencium bau telur busuk. Tapi untuk melakukan itu, Anda harus melepas helm Anda. Dan saya sangat tidak menyarankan hal itu. Pada ketinggian 50 km di atas permukaan, jarak pandang buruk sehingga Anda tidak akan bisa melihat apapun karena atmosfer yang sangat tebal akan menghalangi pandangan ke planet ini. Puluhan ribu gunung berapi di atmosfernya sebagian besar terdiri dari karbon dioksida. Karena sangat tebal, ia memerangkap panas di permukaan planet sehingga membuatnya tetap enak dan hangat. Betapa panasnya yang kita bicarakan. Anda akan mengetahuinya dengan cara yang sulit. Anda harus turun 15 km lagi, dan kabut akan mulai menghilang, dan dunia di bawah akhirnya akan menampakkan dirinya. Permukaan berwarna karat yang ditutupi pegunungan dan gunung berapi. Sepertinya gunung berapi ini masih aktif. Anda akan terbang berkeliling sedikit untuk mengumpulkan beberapa sampel dan mengambil beberapa foto. Ya, atmosfernya sebagian besar karbon dioksida dengan jejak nitrogen. Oke, baiklah. Mari kita lihat apakah Anda bisa mendarat di sini. Kontramisinya, ini terlihat seperti tempatnya. Sepertinya tidak ada sinyal untuk memulai urutan pendaratan tanpa izin. Pendaratan pesawat ruang angkasa Anda akan menembus awan debu yang membutuhkan waktu beberapa menit untuk menetap di atmosfer yang pekat ini. Selamat menikmati cuaca cerah. Anda akan melihat ke langit tetapi Anda tidak akan menemukan lingkaran kuning matahari yang familiar di Venus. Lingkaran itu selalu tampak seperti fajar. Tidak peduli jam berapa hari. Itu karena atmosfer Venus hanya memungkinkan sekitar 10% sinar matahari yang mengenainya mencapai permukaan. Tapi tunggu, apa yang kami katakan sebelumnya tentang wahana antariksa yang mendarat di Venus? Oh ya, Venera ke-13. Wahana Soviet ini melakukan pendaratan yang fatal kembali pada tahun ke-1981. Ia selamat dari reruntuhan dan berlangsung selama 127 menit. Lebih lama dibandingkan pesawat ruang angkasa lain yang berhasil mencapai permukaan. Namun, kemudian Venera 13 berubah menjadi seperti lingkungan yang penuh kekerasan dan tidak menarik seperti neraka ini. Ia kemungkinan besar hancur atau meleleh karena tekanan ekstrim. Tetapi sudah terlambat untuk berbalik sekarang. Kamu telah melewati pendaratan selama 1 jam dan kamu sudah sangat dekat. Yang perlu kamu lakukan untuk menyelesaikan misimu adalah menghabiskan 5 detik di luar sana. Hei, ya, di luar sana dalam lingkungan yang paling ekstrim yang pernah kamu kunjungi. Ya, kamu berhasil. Wow, suasananya sangat aneh. Di sini Anda hampir tidak dapat mengangkat tangan Anda. Meskipun Venus memiliki gravitasi yang hampir sama dengan bumi, Anda akan merasakan beratnya udara yang sangat padat, sehingga Anda akan merasakan seperti Anda sedang berjalan di atas air.
udara yang sangat panas, dan Anda akan senang karena mengenakan begitu banyak alat pelindung. Melihat sekilas termometer Anda akan memberitahu Anda bahwa suhu di sini adalah 475 derajat Celcius yang cukup panas untuk melelehkan timah. Pakaian bertekanan Anda akan bekerja keras untuk menjaganya. Tanpa pakaian itu, kamu akan hancur di bawah tekanan itu, bahkan sebelum kamu bisa menyelesaikan misimu. Ini tidak terlalu buruk. Hei, jika pesawat luar angkasa bisa bertahan lebih dari 2 jam sekitar 40 tahun yang lalu, kamu dan peralatan barumu yang mengkilap bisa bertahan lagi. Benar, Venus ada di sini untuk Anda temukan. Ambil beberapa langkah lagi. Tiba-tiba ada sesuatu yang mengalihkan perhatian Anda dari analisis langsung manusia terhadap kondisi permukaan Venus. Pakaian pelindung Anda rusak. Perubahan tekanan drastis akan segera membuat Anda merasa seperti berada di bawahnya. Dengan tekanan atmosfer 90 kali tekanan bumi, Venus akan menghancurkan Anda dari segala arah. Pada saat yang sama, Anda akan kesulitan bernapas di atmosfer tanpa oksigen. Atmosfer apapun yang berhasil Anda hirup akan melepuh bagian dalam mulut Anda dan bagian atas tenggorokan Anda. Kecuali kamu bisa segera kembali ke pesawat ruang angkasa yang aman, kamu akan mati dalam hitungan detik. Hei, bisa jadi lebih buruk lagi, jauh di atasmu. Awan asam sulfat akan turun hujan asam, tetapi di lingkungan yang sangat panas ini, hujan beracun akan meluap jauh sebelum mencapai permukaan. Jadi setidaknya Anda tidak perlu khawatir asam akan melarutkan kulit dan tulang Anda. Itu akan menjadi sesuatu yang mengerikan jika dipikir-pikir. Mungkin kami seharusnya tidak mengirim Anda ke bawah untuk menjelajahi permukaan yang seperti neraka ini. Mungkin kita seharusnya mengubah Venus menjadi planet yang lebih ramah terlebih dahulu. Tetapi itu adalah cerita lain. Jadi bagaimana jika kalian pencet tombol like, komen, share, and di subscribe dulu ya. Sampai jumpa di cerita lain.